Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buatkan PPT untuk atrasi A ya, supaya lebih mudah nanti Anda membuat panduannya. Saya coba ini. Ini coba. Ini ya. Nanti tak kirim ke Tanti ya. Saya kirim ke Tanti. PPT-nya supaya lebih mudah mengoperasikan kelas DI. Mesti. Nah, sebenarnya mirip dengan kemarin, tapi ini sudah saya coba menggambarkan ya. Kita mulai di tengah-tengah saja. Ini kalau kemarin kita membuat rencana analisis baru, kita akan buat new project ya. Nah, create a project. Nah, kalau kita sudah punya, maka tidak lagi create project ya. Kita buka dulu Atlas BI kita. Ini Oke. Nah, kita langsung buka saja, ada recent di sini, ada yang terakhir kita buat ya. Kita buat itu ada, nanti di sini ada macam-macam, tapi kita juga bisa search kalau kita mau ya. Nah, kemarin saya buat ini file saya. Nah, ini adalah project saya kemarin, analisis wawancara dengan wakil rektor 1, tapi baru 1 kemarin yang saya analisis dengan membuat code 18 ya. Ini code saya ada 18 ya. Codes, kemudian dengan nanti topik bahasan saya itu yang menjadi pusat dari network yang akan saya buat itu adalah menggunakan codes perubahan sistem pembelajaran. Nah, nanti bagaimana cara membuat network? Network itu bisa kita klik di network ini di sebelah kiri ya, di bawahnya dokumen. Ada dokumennya, ada 2 yang sudah saya upload, kemudian ada codes. Codes ini bisa ditambah lagi kalau Anda mau ya. Codesnya bisa ditambah, kemudian ada memo, kemudian ada network. Nah, network ini cara membuatnya kita klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali di sini akan muncul create network. Di sebelah kiri atas create network, Anda bisa create network. Nah, klik create network. Ya, bisa diikuti PPT-nya juga ya. Nah, ini bisa create network, tapi juga bisa membuka network yang lama juga bisa ya. Ini masih baru project. Ini kemarin kita sudah ya project, kita sudah upload. Bisa membuka lebih dari 1 project juga bisa ya kalau Atlas BI. Membuka dan membuat lebih dari 1 project boleh ya di Atlas BI itu ya. Kemudian untuk milih dokumen, kemarin kita sudah belajar add dokumen. Dokumennya bisa video, bisa foto, bisa dokumen tulis gitu ya. Jadi semua dokumen kalau kita penelitian kualitatif kita bisa masukkan ya.
kemudian kemarin kita juga sudah mau bisa open ya. Kalau open kan teknologi saya tutup dulu. Saya tutup. Nah, kalau open kan kita tinggal klik dokumennya gitu ya. Nah, kita punya 2 dokumen nih. Ada video dan ada perubahan sistem pembelajaran selama COVID ini. Yang kemarin saya buka ini kan ya. Nah, ini yang saya buat. Ini kita tutup aja code-nya. Nah, ini sudah saya tutup, code-nya saya tutup dan buka ini aja. Nah, ini bisa dilebarkan ya. Nah, bisa dilebarkan. Ini bisa dikecilkan juga. Nah, bisa digeser-geser ya. Kalau ingin luas ini code-nya agak sedikit lebar ya, bisa ini ya dibuat yang sebelah kiri yang bagian explore ini agak sedikit sempit boleh. Bisa digeser-geser ya. Nah, ini bisa memunculkan anak panah 2 arah ini ya. Oke, nanti juga bisa di full screen. Kalau mau di full screen lebih gede lagi ya. Tapi karena saya mau melihat PPT-nya jadi saya agak kecilkan ya. Nah, kita bisa nambah dokumen kalau mau dokumen tambah lagi. Misalnya saya mau tambah apa ya? Add dokumen ini di home ya, home, add dokumennya di home. Ini apa ya? Aku nambah apa ya? Add file. Foto sudah tak upload, belum kayaknya video. Foto. Nah, ini foto saya upload di sini, jadi saya punya 3 dokumen. Nah, dokumen saya ada foto, ada video, ada transkrip. Nah, oke ya. Yes, ini sudah. Kemudian untuk open juga gampang, diklik saja. Kemudian word cloud kemarin sudah ya. Word cloud kita bisa membuat macam-macam bentuk word cloud dan bisa disimpan ya, di save. Save-nya yang ternyata memang tidak bisa save as, tapi hanya memang save gitu ya. Jadi ada di dalam Atlas AI memang ya. Oke, terus kemudian membuka word cloud juga bisa ya. Kita bisa save semua. Kemudian ini bentuk word cloud kemarin word cloud kita kemarin yang bentuk lingkaran ya, spiral ya. Tapi juga bisa menggunakan typewriter ini ya. Typewriter yang sebelahnya spiral ini kan typewriter, ini berurutan gitu bisa ya. Kemudian membuat quotes ini bisa macam-macam, bisa nanti dikelompokkan dalam network. Quote juga dapat diberi warna sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalau kelompoknya macam-macam ya, nanti kita coba membuat kelompok-kelompok di dalam network ya, di dalam quote-nya. Sekarang cara membuat quote kemarin sudah ya. Kita pilih dokumen atau foto atau video ya, dengan 2 kali klik. Kemudian di blok kemarin sudah juga ya, di blok beberapa kata atau kalimat yang dianggap penting. Kemudian quotes itu sebenarnya tidak ada batasan, tapi kalau quote itu nanti akan menjadi variabel kan ya aneh kan kalau variabelnya terus kalimatnya panjang gitu ya. Itu namanya kan bukan kode ya, itu namanya kalimat gitu ya. Kalimat kita bikin kode gimana ya, kita singkat-singkat ya, seperti ini kalau nggak di full page itu aneh tidak ya. Kita kemarin ke quotes. Nah, quotesnya misalnya bisa survive dalam begini 5 kata, yang ini malah banyak kata ya. Yang benar itu misalnya ini cara berkomunikasi, dukungan untuk kepentingan bersama, ini 5. Ini harus mumpuni keterampilan digital, kompetensi. Nah ini misalnya 2, 3, maksimal 4 lah ya. Nanti coba saya perbaiki kemampuan komprehensif mengoperasikan perangkat digital. 5 ya, tapi aneh.
kemampuan ya bisa sebenarnya ya, ini diedit bisa ya. Edit bisa nggak ya? Oh bisa, ini diedit ya. Di kalimatnya kemampuan komprehensif edit komen nggak bisa paragraf kemampuan komprehensif ini kalau misalnya saya copy bisa nggak ya? Copy masuk sini bisa nggak? Paste kemampuan nggak usah pakai komprehensif. Oke, bisa nggak ya? Save. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Komen. Nggak bisa ya? Nggak berhasil ya? Berarti ini dihapus ya. Kemampuan komprehensif ini mungkin nanti bisa dihapus lah ya kalau ternyata kodenya tidak seperti yang kita inginkan ya. Tapi ini sementara nggak saya hapus dulu aja deh. Ya. Kemudian mestinya bisa ini dihapus ya. Diedit gitu. Ini di komen kok. So quotation quotationnya ini quotation itu adalah kalimat yang kita tulis ya. Oke. Quotationnya ini mana? edit baca sendiri edit code itu ada nggak? Code in vivo, coding, open coding, list coding, edit coding. Ada yang mau edit coding? Nggak ada ya. Berarti dia harus dihapus kalau kita mau membuat coding baru. Nah, oke. Baik, kita lanjut saja berikutnya. Kemudian berikutnya ini cara membuat code ya. Ini open coding bila ingin membuat code dengan pilihan kata sendiri. Nah, in vivo coding bila ingin membuat code dari pilihan kata yang ada di teks. Nah, ini kalau in vivo coding itu kita ngeblok gitu aja langsung jadi code ya. Karena kita ngambil dari yang ada di teks. Nah, list coding itu memilih kode yang sudah ada sebelumnya dari list yang tampak. Kita bisa milih list coding ya. Bila kita ingin mengkode kata-kata yang mirip, misalnya dari waret 1 dan waret yang satunya lagi, waretnya kan ada 2 ya. Dia ternyata ngomong di kalimat yang sama, maka kita bisa menggunakan coding yang sama. Itu dengan list coding. Jadi kita nggak usah membuat coding baru gitu, codingnya sama, jadi nanti satu coding itu akan ada isinya 2 gitu ya. Nah, misalnya kita list coding ya, coding, list coding ya. Nah, ini list coding ini kita bisa pilih gitu. Misalnya kemarin kan baru si waret 1 ya yang di. Nah, ini kita bisa klik gitu. Kalau kita bisa klik langsung oke, maka
cara berkomunikasi ini nanti ada 2. Jadi ada angka di belakangnya itu 2. Artinya kode ini dipakai 2 kali. Ya, kita coba praktekkan ya dengan list coding ya. Nah, ini yang mana kedua, universitas kedua kan kita belum ya. Kita misalnya menggunakan pertama-tama kita perlu sadari bahwa cara kita berkomunikasi seluruh cerita akademika. Ini sudah ya kemarin, sudah. Ini sudah. Oke. Saya di sini. Dosen yang sudah sepuh kesulitan mengoperasikan media digital. Kesulitan mengoperasikan media digital ini ya. Kemudian kita klik kanan list coding. Ini kita list coding kesulitan dalam mengoperasikan media digital. Ini kita mau cari ada nggak sih kemampuan komprehensifnya apa? Kemampuan komprehensif ini ya. Kesulitan mengoperasikan tidak hanya bisa apa misalnya kita ini aja, kita klik OK. Nah, maka nanti di codes itu dia akan ada 2 gitu ya. Codes ini kalau kita klik, nah kalau kita klik akan memunculkan nah ini tadi kemampuan komprehensif mengoperasikan perangkat digital itu saya pakai 2 kali. Di sini ada 3, ya. 3, 1. Ya. Artinya sudah dipakai 3 kali malah 2, 1. Oh ya, ini berarti 3 ya. Ya. Jadi ada yang dipakai 2 kali. 1 ini 2 kali. Oke. Jadi bisa kita menggunakan tadi yang list coding. Quick coding bila kita ingin membuat code yang sama dengan kode sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat kode, terus kemudian kodenya berikutnya sama ternyata. Nah itu bisa membuat quick coding. Ya. Quick coding itu biasanya kalau kita mewawancarai beberapa orang yang sama. Kalau ini kebetulan kan tarifnya hanya 2 ya. Misalnya punya respondennya 7, ternyata isinya sama semua. Nah itu bisa membuat quick coding. Quick coding lebih cepat daripada list coding. Nah list coding kan kita milih. Ya, kalau quick coding langsung yang sebelumnya kita pakai lagi. Itu pakai quick coding namanya. Nah kemudian ini cara membuat code sudah ya. Kita klik kanan, kemudian kita mau quick coding, list coding, in vivo atau open coding ya. Kemudian menghapus ya gampang. Kalau menghapus ya kita tinggal klik delete. Kemudian ini menghapus kode sudah. Nah sekarang bagian membuat network. Nah, membuat network ya. Membuat network adalah membuat gambaran jaringan, jadi semacam kerangka konsep gitu dari kode-kode yang sudah kita buat. Ya. Caranya bagaimana? Network itu biasanya berisi tentang sejumlah coding atau sejumlah network lain. Jadi network itu bisa berisi network, jadi double network gitu, tapi juga bisa berisi hanya coding saja. Nanti kita buat network dengan isi beberapa network gitu ya. Dan networknya isinya beberapa coding gitu. Jadi semacam kerangka konsep yang berjenjang gitu ya. Nah, network ini akan membentuk sebuah kerangka pikir. Jadi semacam embrionya kerangka konsep gitu. Tapi dari penelitian kualitatif makanya tidak punya kerangka konsep, punyanya kerangka pikir. Gitu. Kerangka pikir awal kemudian nanti dikonfirmasi dengan hasil analisis data yang didapatkan. Makanya bukan kerangka konsep tapi kerangka pikir. Dan ternyata nanti misalnya di akhir, oh kerangka pikirnya ternyata berbeda, bahkan ternyata lebih luas dari hasil penelitiannya bisa, gitu ya. Sama juga kerangka konsep, kan kerangka konsep kita buktikan juga kan dengan hasil penelitian kuantitatif kita.
kemudian ada yang signifikan, ada yang tidak gitu kan. Nah yang tidak signifikan kan kemudian dibuang. Nah akhirnya kerangka akhir kita, kerangka konsep akhir itu tidak sama dengan kerangka konsep kita di awal. Makanya seringkali Prof. Kuntoro itu menyebut kerangka konsep, kerangka pikir itu sebagai kerangka konsep tentatif, kerangka pikir tentatif, artinya sementara, gitu ya. Oke, nah nanti network akan membentuk kerangka pikir. Nah caranya bagaimana membuat network? Network kita klik tulisan network di sebelah kiri ya dari NVivo, dari AKVI ini di sebelah kiri ya. Ini kalau code-nya saya kecilkan dulu ya, saya singkat. Nah di sini ada network ya, di atas dokumen codes memo network. Networknya kita klik 2 kali. Nah ini akan muncul lembar network ya, network. Lembar network ya. Nanti dokumennya di mana Bu ya? Kalau kita klik dokumen ya ada di sini dokumen manager. Ini di atas ini ada jendela-jendela yang sudah kita buka ya. Ada code manager, ada network. Ini yang terakhir kita buka. Kemudian ada foto tadi yang baru kita upload. Ya, ada perubahan tadi teks yang kita buat code-codesnya. Kemudian ada dokumen manager, jadi nggak hilang ya. Nah, kita ke network yang sudah kita klik, create network. Nah, ini ya. Jadi setelah klik network 2 kali pada menu explore di sebelah kiri, jendela kiri ini ada create network. Nah, kita create network, tulis nama network yang akan kita buat, kemudian tekan create. Tekan create di sudut kiri atas, create network. Kita mau tulis network apa? Wawancara WR1 misalnya gitu. Atau kita mau nulis network yang lain boleh, apa ya? Pembelajaran selama COVID misalnya gitu. Pembelajaran selama COVID. Pembelajaran di PT. Di PT. Perguruan tinggi ya PT, bukan perseroan terbatas. Kita create. Nah, kita create. Nah, begitu kita create akan muncul jendela baru. Ya, yang ini berbeda, tidak jadi satu dengan atas ini. Jadi ini ada network. Ya, jendela network ini bisa kita gedekan dengan manual begini, ditarik-tarik bisa. Tapi kita klik dengan klik atas full ini juga bisa, ya. Nah, setelah itu kemudian apa? Kita perlu menambahkan codes-nya. Ya, tulis saja nama networknya, pilih add nodes, tambahkan apa saja jenis node yang dipilih, misalnya apa yang kita inginkan gitu ya. Tekan nodes dan create add nodes ya. Add nodes, mana add nodes? Node-nya sebelahnya network ya. Network itu sebelahnya ada node, sebelah kanannya, sebelah kanan lagi ada export. Kalau kita mau export, sebelah kanannya lagi ada view nanti untuk menampilkan bentuk network kita. Ya, network dulu, kita sebelahnya kita node, kita bisa add node, nambah node-nya, add node. Nah, ini kita sudah muncul code yang kita buat tadi. Ya, code-code yang kita buat, misalnya kita untuk pembelajaran selama COVID di PT itu kita perlu cara berkomunikasi ya. Nah, ini bisa pakai kontrol ya. Nah, ini kalau cara milihnya ini di bawahnya ya. Cara mengisi network dengan add node itu bisa dengan cara tekan kontrol, klik semua code atau jenis node yang lain yang kita inginkan.
Ya, jadi sama lah dengan kalau kita milih pakai milih file itu kan bisa pakai kontrol ya, bisa pakai kontrol, bisa pakai shift gitu ya. Oke. Cara kedua dengan drag and drop, ditarik. Nah, kita praktekkan dua-duanya ya, dengan tekan kontrol, kemudian kita pilih quotes-nya, dan dengan cara dua drag and drop. Ya, yaitu dengan cara tekan kontrol dan klik semua quotes yang kita inginkan, kemudian kita tarik ke arah daerah kosong di sebelahnya. Daerah kosongnya mana? Nah, daerah kosongnya di sini. Ya, ditarik satu-satu bisa Bu, bisa. Misalnya kita mau narik satu, nah bisa. Tarik satu lagi, kita masih sambil milih ya, misalnya gitu. Sebentar, ini kan pembelajaran ya, berarti mungkin harus mumpuni. Nah, keterampilan digital perlu. Apalagi ya, partisipasi aktif dosen. Nah, satu-satu tuh ya. Kemudian kompetensi keahlian, acak aja nanti bisa diatur kok ya, nggak usah mahasiswa membutuhkan, sebenarnya kita pengen lebih lebar bisa mahasiswa biasa dalam mengikuti keterampilan digital harus mumpuni kompetensi keahlian. Mahasiswa membutuhkan penunjang perkuliahan. Oke, tes ini saja untuk pembelajaran selama COVID ya. Kemudian, nah pembelajaran selama COVID-nya gimana? Kita bisa nambahkan quotes baru, ya. Kita bisa nambahkan quotes baru, misalnya add quotes ya. Misalnya kita pembelajaran misalnya kita buat dependennya, ini kan baru dependennya ya. Kita buat dependennya dengan new quotes ya, di sebelah kanan atas ada new quotes. Kita buat new ya. Kita buat dependennya sama dengan nama networknya ya, pembelajaran DBT selama COVID. Kita mau jadikan independen, pembelajaran pembelajaran DBT selama COVID. Oke, bisa kita create. Nah, ini sudah jadi pembelajaran di PT selama COVID. Ini bisa digedein ya, digedein. Kemudian kita pengen ngasih warna, itu saya lupa. Edit. Saya lupa kasih warna itu di mana ya? Apa di awal ya? Ikut mas dulu di coach dari mana? Coach manager. Oke, kasih warna.
network ini. Di network. Network ya. Yang tadi ya. Di network. Di Di sebelah mana? di networknya Bu. Di di yang itu kan notes di atas kiri Bu. Hah? Di atas kiri yang Atas network. kiri. Kiri. Oh kiri. Ya. Yang network Atas. Atas Ya. network. Color. 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 Ini color. Ada? Mana kursornya atas? Oh. Oh ini. Iya. Oke, pinter. Nah, kita bisa klik ya. Kemudian color. Kita kasih warna apa ya? Sing jelas ya, kuning. Nah, kita kasih kuning semua. Kuning. Nah, kita kasih kuning. Digeret. Kuning. Nah, kuning. Oke, pembelajarannya karena ini dependennya kita kasih warna beda. Warnanya kok terbatas ya? Oke, warnanya pink wis. Oke, kita gedein. Nah, kita bisa membuat jaringnya kita atur. Bisa atur. Nah, kita bisa klik. Kita ada titik merah. Kita buat ke arah dependennya. Nah, ketika kita membuat panah, kita bisa milih ini mau dibuat kontradiktif, berlawanan, gitu ya. Misalnya partisipasi aktif dosen ini berlawanan dengan pembelajaran di PT selama COVID. Nah, itu hubungannya apa? Jadi kita milih hubungan antar dua variabel tadi itu, dua quotes tadi itu. Hubungan apa yang kita mau? Kontradiktif, SE itu kalau definisi, ya. SE itu adalah definisi. Jadi misalnya anak, gitu ya. Anak itu adalah manusia berumur kurang dari 18 tahun. Terus anak itu adalah anggota keluarga. Anak itu harusnya sekolah. Anak, nah kayak gitu ya. Itu definisi SE. SE property of itu adalah bagian milik ya. Property itu kan milik ya. Milik dari itu seperti hubungan gitu. Anda adalah mahasiswa UNER. Saya dosen UNER. Mas ini adalah teknik UNER. Terus Mas Andi adalah security UNER. Nah kayak gitu. Jadi itu property of. Jadi hubungannya seperti anak panah satu arah gitu ya. Atau bisa juga berupa titik. Ini kalau property of itu anak panah satu. Kita coba ya. Dari misalnya kontradiktif aja nanti bisa diubah kok ya. Oke. Kita balik lagi titik, kita ke arah pembelajaran, kemudian kita misalnya bikin kontradik. Nah, kontradik ternyata ada anak panahnya, ya, anak panahnya dua arah ini, ya, dua arah tapi kontradik, dia tulis kontradiktif, berlawanan, ya. Oh iya. Ini saya boleh. Klik, jadi ditarik kemudian diklik. Nah, itu akan muncul kita mau apa. Ini anak panah dua arah tapi kontradiktif. Jadi berlawanan. Kalau kita ada anak panah dua arah kan bisa saja saling mempengaruhi gitu ya, saling mempengaruhi. Pembelajaran PT akan mempengaruhi partisipasi aktif dosen. Partisipasi aktif dosen juga akan mempengaruhi pembelajaran di PT selama COVID. Nah, gitu bisa.
Tapi ini dalam hal ini bukan saling mempengaruhi, tapi kontradiktif. Jadi sebenarnya berlawanan. Makanya dia ditulis kontradiktif. Jadi nanti setiap anak panah itu ada tulisannya. Ya. Sekarang kita mau coba anak panah yang lain. Di bawahnya kita pilih. Jadi waktu narik anak panah, mouse-nya atau ini pad-nya ini ditekan terus ya. Tekan dan ditarik, kemudian dilepaskan, maka akan muncul ini, kotak pilihan. Misalnya kita gunakan SE, apa munculnya? Oh, SE itu, nah ini anak panah satu arah, tapi dia ada tulisannya SE. Ya. Kita pindah di sini boleh. Ya. Kita pindah kemana-mana boleh, tapi nanti begitu kita buat sebuah aturan, gitu ya, view-nya, ya, kita bikin view-nya seperti apa, nanti ya kita akan tahu kita mau, ini akan ngatur sendiri gitu. Jadi nggak masalah untuk yang awal-awal. Misalnya Bu, saya pengen supaya anak panahnya nggak bulat gitu, ya boleh saja ini di sini misalnya. Nah, kita klik lagi, kita coba hubungan yang lain. Apa? Is a property of. Nah, dia tidak memberikan anak panah satu arah tapi beda ketebalannya. Kalau SE itu lebih tebal daripada is a property of. Ya, kalau di sini mungkin nggak terlalu beda ya, tapi kalau di laptop itu beda banget. Ya, tebalannya beda. Nah sekarang yang harus mumpuni kita buat ini is associated with. Associated apa? Berhubungan. Ya, berhubungan. Nah ini mirip dengan notasinya berhubung. Asosiasi itu apa? Asosiasi itu hubungan ya? Hubungan apa pengaruh? Hubungan. Asosiasi hubungan ya. Ya. Asosiasi itu dua anak panah karena tidak jelas. Ya. Hubungannya apa? Ini harus mumpuni dalam pembelajaran di PT selama COVID, atau pembelajaran selama COVID akan mempengaruhi kapabilitas atau kemumpunan dari mahasiswa dan dosen. Gitu. Ya. Jadi kalau kita memilih anak, hubungannya itu harus benar-benar dikaji. Makanya penelitian kualitatif itu alatnya adalah peneliti sendiri. Jadi ini hubungannya apa sih? Satu arah, dua arah, atau bagian dari, atau apa gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar nilai itu api anak panah ini, enggak ya. Kemudian ini kita pilih is cause of. Nah ini baru sebab akibat, pengaruh ya. Nah sebab akibat itu pengaruh. Nah pengaruh pasti satu arah. Ya, ada beberapa satu arah, yaitu is property of, is a, dan tiga ya, is cause of. Jadi kompetensi keahlian itu menyebabkan mempengaruhi pembelajaran di PT selama COVID. Is cause of. Jadi ini penyebab pembelajaran di PT selama COVID. Kompetensi keahlian itu akan mempengaruhi pembelajaran di PT selama COVID. Sekarang kita coba lagi, satu lagi apa? A part of, bagian dari. Bagian dari itu berarti banyak nanti bagian dari. Ya. Ini juga anak panahnya sama, tapi ada penjelasannya is a part of. Ini aku punya kelas. Kalau apa? Kita coba cari tambah satu lagi ya. Tahu kondisi ini sekarang. Nah, tahu kondisi kita kasih warna juga. Network kita kasih warna kuning. Oke. Nah, kita tahu kondisi, kita mau kasih nonin. Nah, nonin itu anak panahnya dua arah karena nggak jelas dia hubungannya apa,
pokoknya ada hubungan gitu, tapi si peneliti not sure, belum yakin ini hubungannya apa, a part of, a cause of, atau associated with, atau contradict, atau apa, masih belum jelas gitu ya, masih ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu pilih saja nonin ya. Oke, sudah selesai network kita. Jangan lupa untuk nanti save ya, tapi di belakang saja save-nya. Ini save-nya ikut mana Bu? Save-nya ikut di sini, ikut di file ya, karena ini a part of bagian dari project kita, network itu ya. Network itu kan bagian dari sini ya, dari explore ini. Jadi save-nya di mana? Apakah di network? Enggak, save-nya ikut file. Ini boleh saja kita save. Nah, sudah. Project save successful. Jadi network kita juga ikut tersave ya. Oke, kemudian kita pengen layout. Layout itu bisa di view, bisa di notes, di network juga bisa akan muncul layoutnya. Kita mau layout apa? Masih di situ. Rotasi ini berputar ya, kalau rotate itu. Rotate berputar, ya bisa coba-coba sendiri langsung pintar ya. Untuk hierarki ini ada beberapa pilihan ya. Hierarki itu karena dia seperti struktur organisasi, jadi bisa dari top down, bisa bottom up, left to right, right to left. Nah kalau kerangka pikir itu biasanya adalah left to right atau top down. Tidak ada yang bottom up. Jadi kalau ada kerangka konsep atau kerangka pikir kok bottom up itu ya rada aneh. Apalagi right to left. Jadi dependent itu selalu ada di kanan atau ada di bawah. Terus gitu aja gampangannya. Ya. Nah sekarang kita buat hierarki misalnya yang top down. Nah kerangka konsep itu boleh bentuknya begini, top down. Tapi nggak boleh kerangka konsep itu bentuknya hierarki bottom up. Nah ini nggak boleh. Dependennya ke atas itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau struktur organisasi kepala itu kan ada di bawah, nah beda lagi. Kalau dengan struktur organisasi, ya. Kalau Anda membuat struktur organisasi, misalnya Anda di dalam suku Baduy gitu ya, Anda ingin membuat struktur organisasi kepemimpinan pada suku Baduy. Anda kebetulan nggak tahu masuk di situ bagaimana pengelolaan pemerintahan di dalam suku Baduy. Misalnya ada pimpinan apa ini namanya kepala suku, terus di bawahnya kepala suku, masuk kepala sukunya dewean, gak ono sing bantuin kan nggak mungkin tuh. Nah Anda buat misalnya namanya kepala suku Baduy itu apa? Ajengan atau apa? Ya, misalnya dibantu siapa? Gitu. Oh dibantu si A. A ngurusi apa? Ngurusi pertanian. Oke, digambar dulu si A ngurusi pertanian. Terus ada lagi B, ngurusi apa? Ngurusi kalau ada konflik di antara para penghuni atau penduduk gitu ya, penduduk di suku Baduy. Nah, oke. Terus nanti ada pembantu lagi ngurusi kalau ada tamu. Nah, itu kan pemerintah begitu ya. Nah, di dalam suku Baduy juga begitu. Jadi ajengan atau apa itu ada yang bantuin gitu. Nah, apa bentuk lagi kalau hierarki yang seperti kerangka pikir itu right to left ini juga nggak boleh. Kalau kerangka konsep atau kerangka pikir yang benar adalah left to right. Nah ini yang benar ya tuh. Itu window. Lihat ibu dia ini coba. Oke. Ini bisa disimpan networknya. Kita bisa membuat beberapa network ya. Misalnya saya
kebetulan sudah punya 2 network. Nah, network saya itu ada 2. Ya. Nah, ini yang satu baru saya buat tadi pembelajaran, yang satu perubahan sistem pembelajaran selama COVID. Ya, ini ngawur aja kan ya codingnya. Nah, ini saya buat kemarin. Nah, nah ini misalnya mau saya hapus beberapa yang sudah mirip dengan tadi. Saya remove from network. Oke, tidak apa-apa. Terus kemudian tadi apa yang sudah ada di network yang satunya? Nah, ini kita bisa buka 2 ya. Ya, 2 network itu bisa kita buka bareng ya. Karena saya pengen tahu variabel yang ada di sini apa. Kompetensi keahlian sudah ada di sini, tak hapus yang di sini. Ya, ini kan tadi sudah yang baru saya buka. Nah, di sini kompetensi keahlian sudah masuk di pembelajaran DPT, ini mau saya remove. Terus mahasiswa membutuhkan penunjang tahu kompetensi, mana tahu kompetensi, tahu kondisi, sorry. Jadi saya remove. Tahu kondisi, mahasiswa membutuhkan kompetensi harus mumpuni, ini saya hapus juga. Saya remove. Keterampilan digital saya remove juga. Jadi ini sudah langsung terwarnai. Kalau code itu dipakai di network yang lain, ya. Jadi yang saya remove ada yang warna-warna. Jadi ini saya tidak sengaja, kemarin saya tidak mewarnai ini, ya. Ini saya tidak mewarnai, jadi karena tadi di network kedua itu saya mewarnai, maka yang warna-warna ini menunjukkan saya sudah pakai di network yang lain, ya. Jadi tinggal saya hapusin saja karena ini sudah pakai di tempat lain. Tapi boleh nggak Bu dipakai di 2 tempat? Boleh dong, ya. Karena saya merasa misalnya, oh ini bisa masuk ke network satunya, bisa masuk juga ke network ini, boleh, tidak apa-apa. Ya misalnya ini saya tinggalkan saja 2 ini ya, 2 quotes di sini, ya. Yuk, saya tinggalkan. Ini beberapa saya kurangi saja biar nggak gede-gede gitu ya. Oke. Nah, sudah ini saya fit. Nah, saya buat lagi supaya lebih bagus tampilannya karena ini sudah nggak karu-karuan. Saya perbaiki left to right. Nah, sudah bagus. Terus yang lain diwarnai Bu, iya dong supaya beda tampilan gitu ya. Nah, ini mau saya warnai biru saja. Oke. Artinya ini ada di ini saya kasih warna ungu. Oke, sudah ada. Ini kalau di toko manual boleh nggak? Boleh aja, ya. Kalau mau di toko manual juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau di ini juga akan kembali lagi. Oke, nah kita jangan lupa save dulu. Nah, sekarang kita mau gabung 2 network, ya. Kita gabung 2 network kita. Caranya bagaimana?
kita kita kecilkan dulu, kita minimize. Ini ada di sini ya, ada di sini loh ya. Kalau diklik apa atas DN-nya itu yang kita minimize tadi ada di sini ya. Oke. Nah, kita create network baru yang terdiri dari dua network yang sudah kita buat tadi. Ya, kita buat create new network. Network, create lagi, kita klik 2 kali. Create network baru. Apa? Gabungan pembelajaran digital. Pembelajaran digital selama COVID. Digital selama COVID. Pembelajaran digital selama COVID. Kita create networknya. Ini nama networknya, ya. Nah, ini tak gedein ya. Saya gedein dulu. Nah, kita buat dulu kode baru. Nanti yang menjadi dependent, ya. Dependent karena tadi kan kita mau gabungkan dua network. Nah kan belum ada dependentnya. Nah kita buat sama saja dengan nama networknya biar gampang gitu ya. Pembelajaran digital selama COVID. Oke, kita create. Nah, sudah ada dependennya, ya. Kemudian bagaimana? Buat create baru juga. Buat gabungin dua. Not. Apa? Add value atau add code? Add code. Add code kita pilih apa? Network. Nah, add code ya, add code kita pilih. Add code itu ada banyak macamnya. Jadi kita klik dulu add code, ya. Terus kemudian di type dari code ini kan ada pilihan tuh. Diklik, kita pilih network. Ya, kita pilih network. Ada 3, tapi kan yang satu pembelajaran ini kan yang mau kita munculkan. Nah ini jadi sorry. Nah ini di sini dan di sini. Kita mau add network. Nah kita tinggal membuat hubungannya. Ini kalau kita mau network. Harus alternatif berarti. Itu juga ditarik ya. Bodohmu udah dah. Lucu. Itu yang udah semasa ini. Ini untuk menampilkan add network. Nah, ini kalau kita mau memunculkan apa yang ada di dalam network, ya, pakai add network. Add network yang dimunculkan apa? Quotes-nya. Jadi kita klik ya.
klik ini pembelajaran di PT, kita klik code. Nah, muncul code-nya. Nah, terus kita kan belum hubungkan tuh ininya ya, apa ya jenisnya apa? Ini kok nggak bisa sih? Ini apa ini? Andu diri. Gak bisa menghubungkan antar code itu gimana? Dependent? Oh gitu ya, ini ya dari sini ya ke sini. Ini? Yang P ditarik ke yang P ini ditarik ke yang dependent. Oh. Oh iya benar. Kita dengan associated generation bab cost of aja. Oh iya, pink sama tadi apa ungu ya? Nah, ini plus ini. Cost of. Oke. Ini nggak kasih warna. Warnanya ini. Ada yang quotes-quotesnya. Ada quotesnya. Di Ya, terima kasih. Saya lupa ya tadi perubahan tadi untuk memunculkan ya. Oke, kita buat layoutnya supaya bagus. Kalau tak mau, nah ini Ada keterkaitan. Ada pembelajaran digital Oke, mau. ini kok jadi hubungannya kok dengan ini ya? Itu tinggal tahu birunya. Itu pinknya. Masa biru kan? Ya. Tadi salah ya. Oh iya bang. Nah, ini ada di perubahan sistem pembelajaran selama COVID ini ternyata masih ada bagian dari beberapa bagian dari ini pembelajaran di PT selama COVID. Nah ini boleh saja misalnya Anda hapus, Anda tidak membutuhkan ini di coupling. Ini kan ada beberapa yang ini ya, ini sangat berhubungan, ya bisa coupling. Misalnya hanya 3 saja, oke, dihapus. Nah, jadi ada ini cilik ya, cilik ya. Ini kalau bisa dibesarkan, ya. Maka ada partisipasi aktif dosen, kompetensi keahlian dan tahu kondisi itu merupakan bagian juga dari perubahan sistem pembelajaran selama COVID dan juga pembelajaran di PT selama COVID, dan itu menjadi bagian dua-duanya network. Itu
digital selama COVID. Jadi ini bisa berubah ya, hubungan ini misalnya oh ini bukan cause of, ya change aja relationnya, mau diubah jadi apa, property of ya boleh gitu. Ya. Ini kebetulan buat mau dibikin ruwet bisa. Atau misalnya ini merupakan bukan bagian dari ini Bu, ini bagian dari ini misalnya tak, ini justru bagian dari ini. Nah, misalnya gini, boleh. Nanti disusun lagi tuh hubungannya, dinamiknya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, bahwa ada nah ini kerangka konsepnya kan jadi ruwet. Jadi ternyata kompetensi, keahlian, tahu kondisi dan partisipasi aktif itu bisa mempengaruhi pembelajaran di PT selama COVID lewat perubahan sistem pembelajaran. Tapi juga bisa langsung mempengaruhi. Nah, itu keterangannya jadinya. Ya. Jadi yang kuning-kuning ini yang di bagian dari ungu, yang kuning tapi bagian dari ungu ya. Ini itu dua, itu bisa mempengaruhi pembelajaran di PT selama COVID, itu bisa langsung pengaruhnya, tapi bisa juga dia lewat perubahan dulu, perubahan sistem. Jadi kita bisa membuat kerangka konsep yang kompleks dengan menghubungkan antar network itu. Nah, sedangkan pembelajaran di PT selama COVID dan pembelajaran digital ini hubungannya langsung. Dan yang kuning-kuning yang di sini, yang merupakan bagian dari pembelajaran di PT, ini hubungannya langsung ke sini. Itu bisa nggak kalau misalnya, oh ternyata ada loh yang ini, itu udah langsung ke sini, boleh saja dibuat, ditambah, ya. Misalnya ada satu yang langsung mempengaruhi situ ya, misalnya tahu diri, misalnya tahu diri saya klik, oh ini, sorry. Tahu diri itu langsung ke sini, boleh saja, ya. Ditambahkan part of misalnya, ya. Ternyata di dalam transkrip oh ada itu yang langsung berpengaruh ke situ, boleh. Atau ini kan misalnya variabel ini saya cut dulu ya. Kalau misalnya variabel ini cara berkomunikasi itu akan mempengaruhi pembelajaran digital langsung, tidak lewat pembelajaran di PT. Nah ini bisa juga ini dibuat langsung ke sini. Nah, itu tidak. Misalnya begini, boleh. Nanti ditonton lagi. Enggak di layoutnya. kayaknya. Nah, ya. Jadi nanti email yang satu-satunya rencana proposalnya kualitatif, hasilnya tidak hanya berupa narasi. Anda bisa membuat grafik seperti model kerangka konsep seperti ini. Ya. Jadi hasil penelitian Anda bisa Anda jelaskan dalam bentuk kerangka konsep seperti ini. Dan itu ada nggak di S2, S3? S2 belum ada, S3 yang ada. Di S3 dia menemukan sebuah teori baru dari penelitian kualitatif menggunakan atlas TI, akhirnya ketemu gitu. Dan kemarin juga ada yang menghasilkan ini bahwa perilaku itu tidak selamanya dipengaruhi oleh niat. Kalau apa? Kalau perilaku itu sudah berubah habit atau kebiasaan, dan kebiasaan itu bukan kebiasaan biasa.
Bukan kebiasaan biasa itu seperti apa? Kebiasaan biasa itu misalnya Anda berangkat kuliah setiap pagi, itu kebiasaan biasa. Anda makan sarapan setiap pagi, itu kebiasaan yang biasa. Kebiasaan yang tidak biasa seperti apa? Kebiasaan yang edik. Kebiasaan yang sudah sulit untuk dikendalikan oleh akal sehat kita. Apa itu contohnya? Merokok, pemakaian narkoba. Itu niatnya tidak mempengaruhi perilaku, tapi niatnya ke habit. Jadi habit yang edik itu tidak pernah ada. Lawrence Green, terus apa nih? HBM, terus apa? TPB, nggak pernah ada. Tidak pernah meneliti bahwa ternyata ada perilaku yang niatnya itu tidak mempengaruhi perilaku langsung. Kalau Anda kuliah kan bisa saja misalnya rotok mulus ketemu gak kuliah gitu. Bisa kan? Tapi merokok nggak bisa. Merokok itu kalau misalnya nggak ada duit, anakku sakit ini duitnya buat merokok ini lebih penting buat beli obatnya anak gitu. Nggak bisa. Ala obatnya anak main-main kono aku nggak merokok kelu. Nah itu lebih kuat di situ. Anakku lorong kok nek tonggoku lorong kasihan nanti kan ada yang nolong. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa kalau perilaku edik itu sulit kita logika? Mas ngerti, anaknya gak bisa makan, mau rokok aja bapak ini, nah gitu ya. Kita kan sering begitu ya. Mas ngerti ngentek nih, harta warisan sak itu banyaknya tangga judol lah ya, gitu ya. Kok tetap judol aja? Ya judol itu salah satu perilaku edik. Tapi tidak disadari. Hampir semua perilaku edik itu tidak bisa dikontrol. Makanya dikatakan perilaku yang tidak disadari. Tapi pertama kali perilaku itu terjadi, itu masih niat ke perilaku. Jadi misalnya pertama kali judol, pertama kali merokok, pertama kali pakai narkoba, itu mesti ada coba-coba. Jadi niat, dia mesti mikir sih. Merokok, aku gak merokok, nanti saya dibilang tidak laki-laki, nanti aku gak punya teman, nanti gini, katanya merokok enak, bisa ngilangi stres, apa iya? Nah itu masih pakai niat, mikir untuk jadi merokok atau tidak gitu. Tapi kalau sudah jadi habit yang edik, nggak perlu lagi dia pakai pertimbangan itu gitu. Jadi niatnya sudah seperti otomatis, tapi tetap ada niat. Karena misalnya ada pengganggu tadi itu anak sakit, harta warisan sudah habis, dia tetap aja nekat judol. Dengan cara apa? Misalnya pinjol, dengan pinjol dia akan mencari pinjol untuk judol, gitu. Dia akan mencuri untuk judol, dia akan menipu untuk judol, dia akan pokoknya melakukan. Makanya sekarang ada apa ini? Hati-hati pokoknya, mungkin perlu di HP Anda itu dipasangi get kontak gitu ya. Karena sekarang banyak sekali kejahatan scammer. Oke. Ini sampai di sini ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan. Oke, ini terakhir. Nanti UTS, UAS jadi satu ya. Oke. Gini aja. Nanti UTS-nya ya materi UTS, UAS-nya ya materi ini ya. Nah, itu ya. Oke. Gimana kan? Hah? Praktek? Itu kesukaan Mbak? Aku enggak, tugas wae. Tapi tak, karena kan ada imbauan harus masuk bagi learning. Karena kan akan dihitung. Mas pokoknya menurutku, pokoknya harus berkas dulu. Ya apa caranya? Jadi dosen itu dua soro. Sebenarnya kan gampang lah ya. Saya menghubungi Tanti ini tugas untuk teman-temanmu gitu ya.
nang ndi ngono ya lewat hebat learning kuwi. Padahal kan hebat learning itu kan lebih rumit karena saya harus bikin setting. Anda submitnya juga harus ke situ gitu loh. Repot, tambahan. Enak sih, enak kalau ujiannya untuk mahasiswa dalam jumlah banyak. Misalnya Bu Nuni itu ngajar di semester 3, anaknya kan ada 200 lebih. Ya enak lah, pakai soal MC enak, grade-nya langsung masuk gitu ya, nilainya langsung masuk, gak pusing aku ngoreksi. Nah, tapi kalau tugas, harus download tugasnya, Anda harus upload. Kan lebih gampang misalnya kirim lewat email, kirim lewat WA kan. Tapi ya wes lah, kita gawe ya nah saja. Harus mengembangkan hebat learning. Tapi kalau ada yang rotok gaptek itu yang malas juga hebat learningnya. Seperti misalnya ya yang nggak pernah pakai hebat learning dan mungkin ada ya Pak Lufi, Bu Fitri, nggak pernah loh. Yang rajin saya sama Bu Widok. Iya, karena dari awal memang sudah belajar dan beliau berdua memang males belajar karena hebat learning itu ruwet, gitu loh, ruwet hebat learning untuk dosen ya. Kalau soal ini harus masuk di sini, kalau soal ini harus masuk di sini, harus ada bank soal, harus ada ini setting, harus nanti halah, yes, ruwet pokoknya, gitu ya. Terus soalnya bagaimana? Aku ronggawi. Jadi saya belum bikin soal hari ini. Meskipun UTS-nya minggu depan. Ya. Udah ada tugas. Tapi saya belum sempat bikin soal. Jadi ya tunggu aja ya. Pilihan ganda. Pernah tugas ya? Pilihan ganda. Tugasnya ganda memang. Ya, tugas kompleks sama tugas ini atlas itu ganda tugasnya, tapi bukan pilihan, harus dikerjakan semua. Ya. Jadi kalau atas itu mungkin nanti ya saya ada beberapa soal, tapi gampang oleh menyeleksi menilai atlas itu gampang. Angger kote podo berarti copy paste gitu. Karena setiap orang itu otaknya beda. Kenapa? Karena kualitatif itu alatnya ya diri sendiri. Orang kan nggak ada yang sama satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau sampai kote podo itu copy paste. Oke, gampang ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi. Di UTS, UAS semua saya masukkan di e-learning ya. Oke, nanti kalau untuk email, kalau nanti tetap di penelitian kualitatif, ada kesulitan dengan atlas, kita boleh discuss ya, meskipun email bukan bimbingannya Bu Nuni ya, karena saya ingin bantu supaya email nanti hasilnya bagus, gitu ya. Oke. Ini kalau dibuat lain bentuk itu kayak apa ya? Dia kan kualitatif di ini. Kalau kan nggak nyebut nama. Itu kan. Kebalikannya sering kenapa dia mau kualitatif? Ini lebih bisa dibaca sih sebenarnya. Nah, kalau foto gimana? Foto juga gampang, bikin quotes ya. Misalnya ini nanti foto. Nah ini, nah tinggal
Jadi di anu ya, dikotai ya. Ini dikotai misalnya pakai masker. Nah, ini dikotai. Terus diklik kanan, open coding. Info nggak bisa ya, list coding bisa, ya. Quick coding bisa, open coding misalnya. Ya sudah tinggal coding aja. Pakai apa? Face shield ya, face shield ya. Ya. Pakai face shield. Hasilnya D atau T? D ya. Dan jadi kalau di klub, nah dia akan menjadi ini. Terus ini misalnya di kanan pakai masker. Ya. Terus apa lagi? Jaga jarak di sini. Jaga jarak. Apa lagi? Nggak nak cuci tangan ya. Oh, ini di tempat terbuka. Jadi kita tidak boleh di dalam ruangan tertutup ya. Di ruang terbuka, sembarang diklik. Ruang terbuka. Ruang terbuka. Misalnya gini, sebaiknya pakai baju panjang. Sebaiknya lengan panjang. Baju sebaiknya lengan panjang. Nah, ini kan tergantung kita apa itu namanya kritis atau tidak gitu loh ya. Kita bisa detail atau tidak mengamati foto ini gitu ya. Iya. Nah ini bisa macam-macam. Jadi kebetulan kalau COVID ya ini aja ya. Ini yang benar, misalnya ada. Nah ini kotai, masker dan face shield. Jadi ya, jadi harus detail gitu. Melihat gambar itu. Ya. Masker dan face shield. Masker dan face. Di kuesioner itu ada beberapa yang nggak ada. Itu kan misalnya kalau yang mau tanya ini sama sekali nggak apa-apa. Ya. Aku juga ada kayak gitu, tapi di teori kan enggak. Di list coding. Ini list coding ya. Tapi ini jadi satu ya codingnya ya. Coding masih jadi satu dengan yang tadi gitu ya. Codingnya lebih banyak. Nah, ini dia sudah berwarna. Kalau kita mau menambah warna yang lain boleh gitu. Makanya untuk misalnya Bu, saya pengen kodenya nggak jadi satu ruwet gitu gambar sama bikin apa? Project baru. Ya, project foto gitu. Ya. Bisa Bu nanti dibuat bisa dong. Ya. Jadi supaya misalnya untuk coding saya kok foto campur teks. Saya pengen fotonya sendiri, teksnya sendiri gitu. Boleh. Gitu ya. Bikin dua project. Project foto sama project transkrip. Bukan transkrip nilai ya. Transkrip. Iya, transkrip itu macam-macam ya. Ada transkrip peran, ada transkrip nilai, ada transkrip wawancara. Ya. Gitu ya. Oke, video bagaimana? Video sama. Ya, di detik keberapa bisa dihentikan terus diberi komen. Kan kalau video itu ngomong ya biasanya ya. Nah, kita nggak perlu ngetik gambar, tapi kalau
misalnya videonya kita perlu gambarnya diklik aja nggak apa-apa. Jadi kalau video itu ada suara, ada gambar, dua-duanya bisa kita klik. Ya kan biasanya kalau video itu di atas ada gambarnya, di bawahnya ada suaranya, itu bisa kita klik. Jadi pada menit kesekian dia ngomong begini, kita bikin quote-nya. Pada menit kesekian dia melakukan gerakan, misalnya memeluk, mendorong. Nah itu bisa kita buat. Ya. Oke, jadi kadang kan kalau video itu ada perbuatan nggak ada omongan, tapi ada omongan nggak ada perbuatan. Misalnya ada omongan kalau nggak ada perbuatan itu kita diwawancara. Ya, iya ini ya cuma ini dong, gitu, gitu. Tapi ada video sih, bangga karu-karuan tapi kadang dia ngomongnya cuma ya tidak, aku ya gitu. Beda ya dengan suara pergi kamu, ya sama dengan pergi kamu sambil bawa celurit, ya. Jadi nanti bisa voice note, bisa voice and picture video, atau picture raw, bisa macam-macam. Ya, oke. Jadi semua media bisa. Baik. Saya simpan dulu karena ini kita sudah saya jadikan satu. Tapi kalau misalnya Bu, saya tetap mau jadi satu codingnya picture sama transcript karena itu topiknya sama, ya nggak apa-apa. Tinggal kasih warna yang beda aja. Ya, ini yang baru-baru tadi kan belum berwarna. Ini di bunder-bunder codingnya ini, quotes-nya ini kan belum berwarna ya. Yang baru-baru dibikin itu. Ya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presensi. Itu aku lakuin kemarin. Makanya itu kan tetep kamu pakai dari apa? Ada di sini nggak apa-apa. Ya di sini kamu harus tahu dari ini siapa. Ya aku cuma ambil satu kali doang. Alhasil yang apa kemarin itu aku tanya dulunya nggak jadi ngomongin sendiri tapi pakai teori. Intinya teori pas apa sih? Ya tidak di orang-orang jual ini cuma karena konsep kita berpikir ini mempengaruhi ini karena ini. Cuma ya kita harus ada kayak disclaimer yang kamu pakai itu apa. Baru pada saat kita mau nambahin apa ngomong. Itu ada penjelasannya. Iya, atau emang nggak ada kerusakan kali. Biasanya nggak, kalau misalnya itu kan ada dia ngambil dari sana. Terus kayak gini, kalau gitu ini nggak sih dari udah ada rangka. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.